wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wahdid qalbi bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Allahumma ya mu'allim lana wa Ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin sekalian, kita sekarang berada di malam-malam yang mulia, malam-malam yang istimewa, malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Di malam-malam ini di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin ashrin, demi malam-malam yang mulia yang 10. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, mereka mengatakan yaitu adalah malam pertama daripada malam 10 hari Dzulhijjah. Maka dari itu perbanyak afiru fiha minal tasbih wa tahlil wa tahmid. Perbanyak kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak daripada amal saleh, karena amal saleh fiha ahab ilallah. Kita beramal saleh di hari-hari ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita melakukan salah satu amal yang paling utama, yang paling mulia. Wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Itu kita menuntut ilmu, yang mana insyaallah dengan kita menuntut ilmu kita akan mengamalkannya. Begitu juga menjadikan kita tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, menuntun jalan kita menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis sadis wa salasun, hadis yang ke-36, ila andal, sampai kepada riwayat an Wahab bin Munabbih. Wa ruwiya an Wahab bin Munabbih, diriwayatkan oleh Syekh Wahab bin Munabbih, qala, dia berkata, inna wahidan minal hawariyin, sungguhnya ada satu orang dari kalangan hawariyin, orang-orang yang setia, pengikutnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia ini namanya yuqalu lahu Nauf, namanya Nauf, ya. Azama al-dhahabi ila mulkil Faris. Dia azam, bertekad pergi ke raja Persia, mulki Faris, sekarang Persia Iran. Wa an yad'uhu ilal iman, dan dia ingin mengajak raja itu untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadara ala babi madinati mulki Faris, lalu dia datang, ya hadara, lalu dia datang ke pintu, ke gerbang kota raja Persia tersebut. Fara'a ghilmanan, maka dia melihat anak-anak yal'abun al-ka'ab, mereka sedang bermain apa? Dadu, tahu dadu ya? Bermain dadu ka'ab. Faman ghalaba, maka orang yang menang, ya'khudhu 40 dirhaman, dia akan mengambil uang 40 dirham. Baik. Jadi siapa nih yang paling banyak angkanya, maka dia akan yang apa? Yang akan mendapat 40 dirham. Fanadhara Naufun al-Hawariyu ila wajhil ghilman, maka Nauf al-Hawari ini dia memperhatikan, dia melihat cara bermain anak-anak itu. Fa'alima lu'bahum, maka dia tahu, ya, dia mengerti, dia paham tentang permainan mereka itu. Wa dakhala bainahum, dan dia masuk di antara mereka, yakni dia ikut bermain di tengah-tengah mereka. Faghalaba ala jami'ihim, maka dia mengalahkan mereka semuanya. Wa kana bainahum ibnul wazir, dan di antara anak-anak kecil itu ada anak seorang menteri, dia putra seorang menteri. Faqala lahu, lalu anak menteri itu berkata kepadanya, ayyuhas syekh, wahai orang tua, intalik ma'i ila manzilina, ikutlah pergi bersama saya ke rumah kami. Manzil, ya, manzil itu tempat nuzul, tempat singgah. Artinya rumah banyak, ada bed itu tempat untuk nginep.
Data yabitu, ada manzil, ada maskan, tempat untuk tinggal. Artinya sama, semuanya apa? Rumah. Intalik ma'i ila manzilina faqala lahu Naufun al-Hawariyu. Maka Nauf berkata kepada anak itu, idhab ila abika. Kamu pergilah ke ayah kamu, fasta'dzin minhu. Lalu mintalah izin dari beliau. Boleh gak saya datang ke rumah kamu? Izin dulu sama siapa? Sama ayah kamu. Fantalaqal ghulamu ila abihi. Maka pergilah anak itu menuju ke bertanya, dia pengen bertanya kepada ayahnya. Faqala lahu, maka dia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Bisa ya abati, ya abi, pakai ya, pakai kasrah, atau ya aba, pakai alif, atau ya abah. Boleh ada 5, artinya ayahku juga. Ya abati kunna nal'abu. Tadi nih, kunna, tadi kita sedang apa? Bermain. Fahadhara syekhun kabirus sin. Maka tiba-tiba ikut main sama kita orang yang sudah tua. Wala'iba ma'ana, dia ikut bermain bersama kita. Ya. Datang orang yang sudah tua, kabirus sin. Ya, umurnya sudah besar. Maksudnya orang yang sudah tua. Wala'iba ma'ana, dan dia ikut main sama kita. Wa ghalaba jami'ana, dan dia mengalahkan kita semuanya. Fa ta'ajjabtu min ilmihi, maka saya kagum dengan ilmunya, dengan cara mainnya. Fada'autuhu ilal manzil, lalu saya ngajak dia undang ke rumah, tapi dia apa? Fa'aba, dia menolak. Waqala, dan dia berkata li kepada saya, idhab, pergilah kamu, wasta'dzin, dan minta izinlah kamu, min abika, dari ayah kamu. Faqala abu ya bunayya, maka anak itu maka ayahnya berkata, ya bunayya, wahai anakku, idhab wa'ti bihi. Ya, idhab wa'ti bihi. Ya, dhahaba bi atau ata bi artinya apa? Membawa. Ya, ambil, mendapatkan. Wa'ti bihi, bawalah orang itu ke sini. Ya. Baik. Kalau ata aja artinya apa? Ata aja artinya datang. Melaksanakan nawaina anak dia wa nawaina anak dia fi khutbatin nikah. Kami niat melaksanakan khutbah nikah kama nawa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna shalihun. Itu arti niat sebelum khutbah nikah, bagaimana yang diniatkan oleh para datu-datu kita, para orang tua kita, para salafun saleh. Niat Allah yudkhil niyatina fi niyatihim. Kita kalau pengen apa-apa niat paling enak kita masukkan niat orang-orang soleh. Karena orang soleh itu kalau udah niat banyak banget. Ya, saya niat bagaimana niatnya Rasulullah SAW, udah lebih dari cukup itu. Ya. Atau saya niat bagaimana niatnya para orang-orang soleh. Ketika besok nih saya pengen puasa tarwiyah. Saya niat puasa tarwiyah sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Saya niat puasa Arafah sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Saya niat berkurban sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Niatnya banyak. Imam Haddad aja tadi kan, tawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal kifa wal afal istifada wal hatha wa tadhkura tadhkira 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubi wa qurbihi subhanahu. Niat apapun ya, ikutin niatnya orang-orang soleh. Ya, kalau kita kan niatnya paling ajil dunia doang. Kita mau taklim, ya Allah saya niat menuntut ilmu sebagaimana niatnya orang-orang soleh, salafun soleh. Karena niatnya orang soleh nggak mungkin jauh-jauh dari akhirat. Ya, sedikit sekali niatnya yang untuk dunia, bahkan mungkin nggak ada. Ya, dalam hatinya terbesit niat untuk dunia. Baik, qala faraja ila syekh wa ata bihi. Nah, ini perawi mengatakan faraja ila syekh. Siapa perawinya tadi? Wahab bin Munabbih. Ya, faraja ila syekh, lalu anak itu kembali menuju menemui orang tua yang tadi main. Wa ata bihi, dan dia datang dengan membawanya ke rumah. Falamma dakhala syekhu ad-dar, maka tatkala orang itu
Orang tua itu masuk ke rumah, qala dia berkata mengucapkan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat daru mamlu'atan minasyayatin. Yang mana sebelumnya itu rumah dipenuhi daripada setan-setan. Faharuhu kulluhum. Maka itu setan pada apa? Pada kabur dengan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Atau dia bismillah aja. Falamma waqa'a sahibud dar. Maka tatkala tuan rumah meletakkan, jadi Anda dapat amalan mujarrad dari masyayikhina. Setiap kita masuk ke dalam rumah, ada ataupun tidak ada orang, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca ayat kursi 3 kali. Insyaallah itu rumah berkah insyaallah. Jangan lupa mengucapkan salam ada ataupun tidak ada. Wa kanat ad-daru mamlu'atan minasyayatin faharabu kulluhum. Setan itu lari semuanya. Falamma wada'a sahibud dar ma'idatan baina yaday syekh. Maka tatkala tuan rumah meletakkan hidangan di hadapan orang tua itu, fa aqbalatish syayatin, maka menghampirilah para setan-setan kulluhum semuanya. Liya'kulu kama kanu ya'kuluna ma'hum. Agar itu setan-setan pada bisa makan juga sebagaimana biasanya, kama kanu sebagaimana biasanya ya'kuluna. Setan-setan makan bersama mereka. Kalau setan udah makan, apalagi kalau kagak baca bismillah, itu walaupun makanan banyak 3 jam 4 jam kemudian bakal lapar lagi. Kata Rasulullah SAW, samillah, ya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan yang ada di sekitar kamu. Ya, yang ada aja di depan. Jangan matanya sampai ke depan-depan gini. Apa namanya? Jelalatan ya. Wah, yang depan enak dong, durian montong. Sini belum nih. Udah kul mimma yalik, makan yang apa? Yang di dekat kamu dulu. Dan juga makan dari pinggir-pinggirnya dulu, jangan langsung tengahnya, karena keberkahan ketika datang itu dari tengah menyebar ke sisi-sisi sampingnya. Jangan langsung tengahnya, main comot dagingnya aja. Tangan kiri comot daging, tangan kanan terus aktif ya. Temennya tinggal asinan doang, acar doang, acar udah busuk lagi. Dan Rasulullah nggak pernah mencela makanan. Kalau Rasulullah demen, Rasulullah makan. Gak demen, gak suka, Rasulullah tinggalin. Gak pernah mencela makan. Kita udah banyak, udah komplit. Ya, nasi biryani, pakai daging, ya, tambahin sop marok, ada empingnya. Nasi juga kurang, sambelnya gak ada nih. Kurang nampol nih. Padahal apa? Udah nikmat udah. Ya, syukurillah, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, apa namanya, kalau dia makan nggak membaca bismillah, Rasulullah ajarin kalau misalkan lupa, idza nasiya ahadukum falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, awal dan akhirnya. Itu ada dalam riwayat orang lupa, ya, dia itu baca bismillah, lalu ketika di pertengahan dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, akhirnya itu setan muntahin, ya, muntahin daripada makanannya. Jadi kalau dia baca bismillah, insya Allah, ya, walaupun sedikit, insya Allah kenyang. Apalagi kalau bareng-bareng makannya. Kata Rasulullah, paling afdolnya orang itu kalau makan banyaknya tangan. Nah, kalau banyaknya tangan, ya, di piring masing-masing apa di nampan? Nampan. Ya, itu karena di situ nanti ada mahabbah, ada rasa cinta, ya, ada apa namanya, saling tolong menolong, juga ada rasa apa namanya, berbagi. Kan nggak mungkin kalau dia makan satu nampan 1/3-nya dia yang nguasai, ya, atau apa namanya, setengahnya dia yang nguasai. Ini makan berempat panitia, ya. Ayo nasi kebuli 4 orang, nggak mungkin kan dia makan setengahnya dijatah, ini jatah gue nih, ya, ini lu ini aja nih, kan lu yang gue ajak kesini. Jadi ada apa, kebersamaan di situ, turun rahmah nanti, turun keberkahan.
saking bakhilnya dia. Kan kalau misalkan dia ucapin bismillah kan malaikat ikut nimbrung. Pokoknya kaidahnya kayak gini. Kalau di situ ada malaikat maka setan kagak ada. Kalau di situ ada setan maka malaikat kagak ada. Nah dia baca bismillah, tapi dia nggak mau juga malaikat ikut nimbrung juga makan. Nanti gua nggak kenyang. Gimana nih caranya supaya malaikat gak ikut? Ketika dia makan dia baca bismillah sambil ditaruh patung di sampingnya. Kalau ditaruh patung berarti apa? Malaikat kagak apa? Kagak masuk. Saking bakhilnya tuh orang, ya kagak mau apa? Bagi-bagi. Padahal di situ malaikat doain keberkahan. Ya, malaikat la yakul wa la yashrab. Kagak apa? Kagak makan, kagak minum. Ya, mintakan ampun bagi orang yang makan makanan yang halal. Baik. Falamma wada sahibud dar ma'idatan baina yaday syekh fa aqbalat asyayatin kulluhum ya'kulu kama kanu ya'kuluna ma'ahum. Sebagaimana biasanya makan bersama mereka. Faqala syekhu inda ibtida'il akl. Maka orang tua itu berucap ketika mau memulai makan, bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya, yang mana riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mau tidur dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, ya, maka dia akan dijaga dari apa? Dari perampokan, dari pencurian, dan dirinya dijaga, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ya, jangan dilupai. Faqala syekh inda tidakil akal bismillah fa kharrati syayatin, maka ada lari itu setan-setan, kulluhum semuanya. Wa kharaju minad dar haribin, dan mereka keluar dari rumah itu haribin, halnya dalam apa? Keadaan kabur, melarikan diri. Falamma faragu min akli ta'am, lalu tatkala selesai dari makan makanan, qala al-wazir syekh, itu menteri berkata kepada si syekh, orang tua tadi yang diajak ke rumahnya, diajak makan, akhbirni, kabarkan kepada aku, beritahu aku, kasih tahu aku, man anta, siapa kamu ini ra'aitu minka ajaiba, karena saya sesungguhnya melihat dari diri kamu itu ajaiba, keajaiban, keanehan. Lam araha min ahadin qattu, yang mana aku belum pernah melihat sebelumnya, ya, seorang pun selain kamu, sama sekali qattu. Idza dakhalta dar, tatkala kamu masuki rumah, harabati syayatin, para setan-setan pada apa? Lari. Wa wada'tul ma'idata, dan begitu pun ketika aku apa? Menyajikan makanan. Makanya orang yang pergi itu asyaddu ala syaitan min alfi abid, lebih setan takutin daripada 1000 ahli ibadah yang dia enggak punya ilmu. Ya, dia ibadah aja tapi tanpa dasarnya dengan apa? Ilmu, enggak tahu sholatnya benar kagak. Yang penting dia ibadah aja tanpa dasarnya dengan ilmu. Ya. Kalau orang yang faqih, ya alim, maka dia sesuai dengan apa? Tuntunan syariat. Nah, walam yakun lana sabilun ila ta'am wahdana, dan tidak ada jalan bagi kami ya, untuk apa? Makan sendiri. Wa kanu yakuluna ma'ana, dan setan itu selalu ikut bersama kami. Ya awalan waharabu, untuk pertama kalinya dia apa? Dia lari agak ikut makan sama kami. Ya haroba ya robu, harob artinya harim, lanjut usia. Haroba rojulu, telah lanjut usia seseorang. Tapi kalau haroba ya rubu, huruf artinya apa? Hari. Ya. Haroba ya rubu. Ada lagi hariba ya rubu pakai ha. Hariba ya rubu artinya perang. Istad tergotoh, sangat marah sekali. Fa'alim tu adalah kasya'nan, maka aku tahu bahwasanya kamu mempunyai apa? Mempunyai sesuatu, mempunyai sya'an. Sya'an itu apa? Sesuatu yang istimewa. Sya'an itu artinya sesuatu ya. Bisa juga perkara. Maka sya'an ada beliau, kamu mempunyai sesuatu pada hari ini enggak biasanya. Fa'akhbirni wala taktum anni, maka kasih tahulah aku, beritahulah padaku, wala taktum anni, jangan kamu apa? Menyembunyikannya dariku. Faqala syekh, na'am, maka orang tua itu berkata, iya, ukhbiruka wala tukhbir ahadan bi amri illa bi'idni. Saya akan memberitahukan kamu, tapi kamu jangan memberitahukan seorang pun tentang saya ya, kecuali izin saya. Apalagi kalau dia wali Allah,
Dia paling malu kalau ada orang tahu bahwasanya dia adalah wali. Dan kalau dia udah nunjukin karomahnya, itu merupakan suatu aib bagi dia. Jadi wali ini nunjukin karomahnya, itu aib bagi dia. Malu dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lil anbiya mu'jizah fal awliya karamah. Faman nafaha fambidan kalama, ada di Jawharatul Tauhid. Di Nawawi. Ya. Kalau misalkan para nabi itu mempunyai mukjizat, maka para aulia memiliki apa? Karamah. Itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan kita lihat ada wali menunjukkan karamahnya, itu suatu yang sangat aib bagi mereka. Malu dia sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat sekarang para aulia jarang nunjukin karomahnya di akhir zaman. Aulia ada gak? Ada. Bahkan kalau wali abdal itu 40 orang. Ada terus, ada yang meninggal, satu orang di antara mereka ada langsung yang ganti. Bahkan di antara wali-wali ini nggak tahu bahwasanya dia wali. Yariful wali illal wali. Wali yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengatakan wali yang kedua itu adalah wali yang lainnya. Nah, jadi syaratnya wali itu apa? Yang paling rendah bangun di malam hari. Ya, syarat yang paling apa? Paling rendah banget dah. Bangun di malam hari untuk apa? Ibadah. Bukan nonton bola semalam. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, minimal dia salat tahajud, ya istighfar, wabil ashari hum istighfar. Waktu sahur mereka istighfar. Dan yang paling ketara itu dia memiliki hati yang sangat lembut, jiwanya rahmat, pengennya membantu orang terus. Faqabilal wazir, maka menteri itu menerima syarat dari orang tua itu yang hawari tadi. Wa ja'ala ahdan wa wathiqa, dan dia membuat apa? Ahad, perjanjian. Wathiqa. Wathiqa apa artinya? Jamaknya wasaiq. Wathiqa apa? Tanda bukti ya. Tanda bukti. Wathiqa akta. Pokoknya tanda bukti kepercayaan dah. Bikin janji dan tanda kepercayaan. Faqala Syekh, maka Syekh itu mengatakan inna ruhallahi Isa alaihi salam, sungguhnya ruh Allah itu Nabi Allah Isa alaihi salam ba'atsani ilaikum, telah mengutus aku kepada kalian, wa ila mulkikum, dan kepada raja kalian, au ila malikikum, kepada raja kalian, bi an ad'uakum ila Allah taala, ya, dengan misi aku mengajak kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, wa ilal Islam, dan kepada agama Islam. Wa ta'budullaha ta'ala, dan agar kalian apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'alu asnamakum wa awthanakum finnar, dan kalian harus menjadikan berhala-berhala kalian dan patung-patung kalian di dalam api. Maksudnya apa? Dibakar. Taj'alu asnamakum wa awthanakum finnar. Qala lahu wazir sifli ilaha. Kalau kayak gitu, menteri berkata kepada Nauf tadi, orang tua namanya kan Nauf al-Hawari, yaitu pengikutnya Nabi Allah Isa. Kalau kayak gitu, sifli ilahaka, gambarkan, deskripsikan, terangkanlah li kepada saya ilahaka, tentang Tuhan kamu. Qala, maka Nauf berkata, Allahul ladzi la ilaha illa huwal ladzi khalaqaka wa razaqaka wa yuhyika wa yumituka. Allah Subhanahu wa taala alladzi dzat la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Dia. Walladzi, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha yang menciptakan kamu, khalaqaka wa razaqaka, dan memberikan rezeki pada kamu, wa yuhyika, dan menghidupkan kamu, wa yumituka, dan mewafatkan kamu. Qala, maka perawi berkata, siapa? Syekh Wahab bin Munabbih, fa'amana bihi wa sadaqa. Lalu menteri itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkannya. Wa katama imanahu, tapi dia menyembunyikan apa? Keimanannya. Wa kana yaumun minal ayyam hadara min indil malik hazinan abuza. Nah, dia masih menyembunyikan apa? Keimanannya. Dia menterinya raja. Pada suatu hari hadara min indil malik, dia baru
baru datang dari dari kerajaan menghadap raja. Halnya dia hazinan abusan, dalam keadaan apa? Bersedih hati, abus. Apa abus? Muram, apa kalau bahasa kita? Cemberut, ya. Abusan, merengut, gak enak mukanya, muram. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Abus, ya. Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita pada hari abusan qamtarira, yang mana bunga-bunga pada banyak yang berwajah apa? Ya, berwajah merengut, ya, qamtarira, karena apa? Penuh dengan kesulitan, takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Akan dosa-dosanya yang pernah dilakukan di dunia. Faqala Syekh ayyuhal wazir. Maka itu Nauf, si Syekh tadi orang tua berkata, ayyuhal wazir, wahai menteri, araka hazinan abusan. Saya melihat kamu dalam keadaan sedih. Wajah kamu muram. Ya, fama husnuka, apa yang membuat kamu sedih? Qala, maka dia berkata, mata Birdhonul Malik. Telah mati Birdhon. Birdhon itu kuda yang mengangkut beban berat, namanya Birdhon. Ya, telah mati kuda sang raja. Wa kana yarkabuhu wa la yarkabu ghairu, dan adalah raja senang banget sama nih kuda. Dan raja ini kagak naiki, ya, kuda yang manapun kecuali ini, ya, kuda yang mati. Wa kana yuhibbu hubban syadida, dan adalah beliau sangat mencintai kuda itu dengan sangat cinta sekali. Min jami'i malihi, dari seluruh hartanya. Ini harta banyak nih di kerajaan, tapi yang paling dia cintai adalah kudanya. Ibaratnya mobilnya dia yang paling dia senengin. Di antara semua harta-hartanya nih, mobilnya dia nih yang dia senengin. Fajalasal maliku hazinan alaih. Maka sekarang nih raja sedang apa? Sedang duduk, ya, dengan bersedih hati atas kematian Birdhon, kudanya. Qala syekhu, maka orang tua itu berkata, siapa namanya? Nauf. Intalik ilal malik, pergilah kamu sekarang ke raja, fa akhbirhu, dan beritahukan kepada dia, inna indi doifan, sesungguhnya saya memiliki tamu, yaqulu, yang mana tamu itu mengatakan, in ata'anil maliku fima aqulu uhyi birdhaunahu. Kalau raja, ya, mematuhi segala apa yang saya katakan, fima aqulu uhyi birdhaunahu, saya akan menghidupkan kuda, ya, menghidupkan kudanya dia. Faqala ar-rajul masruran ilal malik, maka pergilah itu laki-laki sang menteri masruran dalam keadaan senang bergembira menuju sang raja. Faqala ayyuhal malik, maka dia berkata, wahai raja, inna indi dhaifan, saya mempunyai tamu, seorang tamu, qad ra'aitu minhu ajaiba, saya sungguh telah melihat dari dirinya keajaiban-keajaiban, keistimewaan. Ya, ajaib banyak artinya. Bisa istimewaan, keanehan, keajaiban, ajaib. Ajaib jadi bahasa Indonesia, ya. Ajaib. Ajib. Ajib, ajaib. Wa akhbarahu qissatahu wa 'allamahu, dan sang menteri memberitahukan kepada sang raja akan kisahnya dan pengertian kepadanya, dan dipahami, dikasih tahu, 'allamahu. Wa qala, dan menteri itu berkata, yaqulu, si ini nih tamu saya nih berkata, in ata'anil maliku, jika raja mematuhi saya, fima aqulu, dari segala apa yang saya katakan, uhyi birdhaunahu biidznillah, dia akan menghidupkan kudanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah. Wa qabila al-maliku, maka raja menerima, iya dah. Faraja al-wazir ila syekh, maka pulanglah si menteri menuju ke orang tua itu. Nah, faqala innal malik mujibun ilaika wa yad'u, sesungguhnya raja itu patuh pada kamu dan mengundang kamu, da'ayatu. Falamma hadara ila babil malik, maka tatkala orang tua itu di depan pintu raja, wa arada an yadkhula darul malik, maka ketika dia mau masuk ke rumah raja,
ke istana. Qala, dia berkata, Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa fi daril malik syaitan, maka tidak tersisa lagi di rumahnya sang raja satu setan pun. Falam yabqa syaitan fi daril malik. Falamma dakhala, maka tatkala dia masuk, qala al-malik ayyuha syekh balaghani annaka tuhyil mauta. Wahai orang tua, kata raja, saya sampai berita kepada saya bahwasanya kamu bisa menghidupkan makhluk yang mati. Fa ahyi birdawni hadza, maka dari itu hidupkanlah ini kuda milikku. Qala syekh, maka si syekh berkata, in ata'tani fi ma aqulu uhyi birdawnaka bi'idznillah. Kalau kamu patuh taat pada saya dari segala apa yang saya katakan, maka saya akan menghidupkan kuda kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu mustahil biyadillah yakun. Segala sesuatu yang mustahil menurut kita mustahil, menurut akal manusia enggak mungkin. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi menurut kita mustahil, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha memiliki segalanya. Faqala al-malik sam'an wa ta'atan. Ini kalimat yang sering sering dipakai oleh orang-orang yang ingin taat patuh sama seseorang. Sam'an wa ta'atan, iya saya mendengar, saya taat. Mur bima syi'ta, perintahkanlah ya, dengan apa yang kamu inginkan. Faqala syekh halaka aulad, apakah kamu punya anak? Kata orang tua itu. Faqala inna li aban wa zawjatan wa laysa li ahadun ghairuh. Sungguhnya aku mempunyai apa? Ya, seorang ayah dan seorang istri, zaujah. Wa laysa li ahadun ghairuhuma, dan saya tidak memiliki seorang pun selain dua orang itu. Faqala ud'uhuma fa hadara. Maka orang tua itu berkata, panggil keduanya. Maka dua-duanya hadir, datang. Ya. Ayahnya dan istrinya. Summa qala lahu ud'ur ra'iyah kullaha. Kalau gitu sekarang kamu panggil ra'iyah, rakyat dari bahasa Arab, ra'iyah. Ya, ra'iyah. Ya, ra'iyah kullaha, panggil rakyat semuanya. Fada'ahum fajtama'u kulluhum, maka raja panggil mereka semuanya, maka langsung mereka kumpul semuanya. Faqala syekhu ihda qawaimil arba. Lalu orang tua itu memegang salah satu dari qawaim, jamak dari qaimah. Qaimah itu artinya ya, bisa kaki, bisa pilar, ya, tiang, qaimah. Lalu fa akhadha syekhu ihda qawaimil arba. Maka orang tua itu memegang salah satu dari empat kaki daripada budak raja tersebut. Faqala la ilaha illallah. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Fataharraqa al-'udwu alladhi akhadha asy-syekh. Maka bergeraklah anggota tubuh kaki kuda tersebut yang orang tua itu memegangnya. Ya, di antara empat. Berarti tangan dua, kaki dua. Faqala li-malik, maka dia berkata kepada raja, mur abaka wa imra'ataka an ya'khudha kullu wahid 'udwan wa ta'khudha anta aidan 'udwan minhu. Nah, sekarang kamu suruh ya, kamu punya ayah sama kamu punya istri supaya megang satu-satu itu kakinya. Pegang satu-satu. Nah, sekarang tinggal satu lagi nih. Sekarang kamu yang pegang, wahai raja. Dipegang juga. Fa akhadhu thalatha arjul birduan. Maka mereka semuanya megang ya, 3 kaki kuda tersebut. Faqala syekh ayyuhal malik, maka dia berkata kepada raja, qul la ilaha illallah, katakanlah olehmu la ilaha illallah. Faqala la ilaha illallah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Fataharraqa al-'udwu alladhi fi yadihi, maka bergerak anggota tubuh ya, kaki kuda yang mana dia pegang. Begitu juga ya, waqala li abihi qul anta aidan. Ya, faqala fataharraka al-'udwu alladhi fi yadihi thumma qala li imratihi quli anti aidan. Faqala fataharraka al-'udwu alladhi kana fi yadiha. Jadi ya, meminta kepada ayahnya supaya mengucapkan la ilaha illallah, bergerak. Satu lagi tinggal istrinya nih, disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, bergerak juga. Nah, jadi ini kakinya yang empat-empatnya udah apa? Udah bergerak semuanya. Wa baqiya jasaduhu, dan tinggal yang belum bergerak apa? Ya, badan kudanya. Faqala syekhu, maka si syekh mengatakan mur qaumaka, suruh ya, rakyat kamu an yaqulu, hendaklah mereka berkata jami'an seluruhnya
la ilaha illallah. Faqalu la ilaha illallah. Maka mereka semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Faqala al-birdwan, maka berdirilah ya kuda itu biidznillah taala, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa naffadha nasiyatahu, dan mengibaskan ya nasiyah, jambul kepalanya gini-gini. Fata'ajjabu min dzalika, maka mereka heran ya, kagum, takjub dengan hal yang demikian itu. Wa aslamu jami'an, dan semuanya masuk ke dalam Islam sebab kejadian yang luar biasa. Ini namanya karomah ya, karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jangan sampai kita enggak puasa Arafah ya, karena itu bisa menghapuskan ya dosa-dosa yang sebelumnya. Dosa yang sebelumnya. Itu juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam badan husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ببركاتهم واهدنا الحسنى